kamu, tidak memerangi kamu. Antabarruhum, silakan buat baik kepada mereka. Kawan sekantormu, tetanggamu, kawan akrabmu, silakan berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil, jangan sampai kau tidak adil karena berbeda agama. Abdul Somad hari ini, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu buka WA, masih dapat SMS dari teman, dari sahabat. Siapa namanya? Siapa namanya? Keluarga Tumpal Panjaitan, Donald Panjaitan, Natal Panjaitan. Selamat bulan puasa. Kita dulu berteman waktu kecil, kita dulu bertetangga berdekat rumah. Apa maknanya? Tidak ada permusuhan antara kami. Tapi kalau sudah dalam ritual ibadah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Makanya kalau nonton ceramah Ustaz Somad sampai habis baru komen. Ini bahayanya kalau nonton sama orang nggak punya paket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya, saya satu kantor sama teman beda agama. Boleh nggak saya hadir acara pernikahan dia? Nikahnya di mana? Di hotel Pak Ustaz. Silakan datang. Ucapannya Pak Ustaz, selamat menempuh hidup baru. Semoga selamat sampai ke Pulau Harapan. Selamat dari pukulan ombak dihempas gelombang. Oh, itu ucapannya? Iya. Oh, jadi bukan ucapan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk yang sesama muslim, tapi niatnya baik semua. Oh gitu Pak Ustaz, ya. Setelah selesai foto-foto, silakan. Foto bukan ritual ibadah. Nanti makannya Pak Ustaz. Oh, kita kan sudah lama bertetangga, berteman, bersahabat, berkawan. Pasti dibuatkan Muslim food, makanan muslim. Silakan makan. Itu cateringnya muslim. Setelah makan Pak Ustaz, ya pulang. Ada yang satu setelah makan di sini mampir non-muslim food. Menjaga kesatuan ini penting. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Hasan Al-Basri dari Basrah, Irak. Dia sakit. Tetangganya turun ke bawah, rumah mereka di pinggir bukit. Tetangganya di atas, Kristen, non-muslim, turun ke bawah. Lalu ketika dia lihat sampai ke ruang tamu, mana Hasan Basri? Hasan Basri di kamar, nggak bisa keluar. Oke. Dia masuk ke dalam kamar, dia lihat ada ember. D sama Z itu bacanya la. Alladzina. Dalam bahasa Arab ada huruf la, ada huruf za, ada huruf Allah. Itu tidak ada dalam bahasa kita. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Abdus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tentang nama dia. Ini tidak ada dalam bahasa lain, Pak. Ribet nih bahasa Arab nih Pak Ustaz. Kenapa mesti diturunkan dalam bahasa Arab? Ribet ini bahasa Arab. Ente kan belajar bahasa Inggris. Iya. Dalam bahasa Inggris juga ada huruf sya, shin. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? I am going to shopping center, Washington DC. S dengan H tetap sya. Makanya banyak pertanyaan ke WA saya, Ustaz, mana yang betul? Insya Allah pakai SY atau insya Allah pakai SH? Itu masalah transliterasi saja, Mas. Kalau Indonesia, shinnya SY, maka insya Allah. Tapi kalau Inggris, SH. Zakir Naik kenapa pakai SH? Karena dia India itu ikut ejaan Inggris. Kita nggak mau ikut Inggris. Bahasa, belajar bahasa Inggris. Saya Pak Ustaz, anak saya pusing nggak bisa bahasa Inggris. Mudah, kirim ke Pare. Kirim ke Pare. Kawan saya kirim ke Pare, 6 bulan pulang lancar bahasa Jawa. Bahasa Arabnya lancar juga, bahasa Inggrisnya lancar juga. Bonusnya TOEFL, Test of English Foreign Language. Inggris silakan, tapi jangan lupa, emang ente sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Rabbil firli, please forgive me, warhamni, bless me. Emang nggak bisa saya bahasa Inggris? Oleh sebab itu maka ini bahasa harus kita pahami. Saya tidak melarang orang bahasa Inggris. Malah kami di Maroko jajahan Prancis. Tiba-tiba pas lagi baca daftar mata pelajaran yang diambil semester ini, bahasa Prancis. Saya paling berani ngadap-ngadap begini. Saya datang ke rektor. Assalamualaikum rektor. Waalaikumsalam. Ini nggak ada gunanya nih bahasa Prancis. Nggak dipakai di Riau.
Ente belajar di sini, ikut pelajaran. Kalau nggak mau, out. Ngeri juga kita. Akhirnya ngambil lagi pelajaran itu, belajar lagi dari awal. A, B, C, D, E, F, G. Dari awal lagi. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Pokoknya patah-patah tuh lidah. Yang penting beasiswa nggak putus. Artinya apa? Silakan anak-anakku, adik-adikku mau belajar bahasa, silakan. Ceramah Ustadz Somad akan diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis oleh siapa? Anak-anak kita. Silakan, tolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan kecerdasan, dengan ilmu pengetahuan. Tebarkan salam supaya jangan ada fitnah-fitnah, jangan ada fitnah. Ini semua kebaikan-kebaikan. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Persia mengalahkan Romawi. Ada dua blok, blok barat Romawi, blok timur Persia. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Terjemahan Al-Quran, coba perhatikan. Persia mengalahkan Romawi di bumi terdekat. Ternyata ditemukan sekarang terjemahan yang benar. Bukan bumi terdekat, tapi bumi terendah. Di mana bumi terendah? Dead Sea, laut mati. Dead mati, sea laut, Dead Sea, laut mati. Di Yordania. Ternyata di Yordania ada laut mati. Saking kan asinnya, ikan pun tidak hidup di dalam. Makanya banyak orang Indonesia, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita pergi wisata ke laut mati, melihat kuil Petra, melihat keajaiban dunia. Tapi ada juga yang ingin dia capai di laut mati. Saya kemarin Pak Ustadz mandi di laut mati. Untuk apa? Ngirangin kudis, kurap, gatal-gatal. Garamnya dijual. Ternyata permukaan bumi yang terendah di bawah permukaan laut adalah laut mati. Al-Quran sudah bercerita 14 abad yang silam. Kawan saya SPOG, spesialis kandungan. Dia mengadakan seminar. Kebetulan kami diundang oleh salah satu stasiun TV berdua. Saya ayat-ayatnya, beliau tentang masalah kehamilan. Lalu dia tanya, Ustadz Somad, ya, ini ada ayat manusia diciptakan dari nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah, darah berubah menjadi mudghah, daging, lalu daging ini kemudian berubah menjadi tulang lalu kemudian dibalut oleh daging, lalu kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Ditutup ayat itu dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dari sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang dibalut daging, jadi manusia. Kira-kira Nabi Muhammad tahu ini dari mana? Akhirnya saya, Pak Ustadz, kata dokter SPOG spesialis kandungan, saya pun nanya ke dokter Amerika ketika sama-sama seminar. Dokter, ya, our prophet said about mankind. Ini Nabi kami pernah berkata tentang manusia. Kata dia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, dengan detail, lengkap, persis seperti ilmu yang kita pelajari. What's your opinion about this? Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Apa kata dia? Mungkin Nabi kamu itu sudah punya teleskop. Mereka susah menangkap itu, tapi kita yang beriman mudah saja percaya. Dari mana Nabi Muhammad yang buta huruf tidak bisa tulis baca bisa tahu proses kejadian manusia sedetail-detailnya? Al-Quran menyebutkan tentang itu 14 abad yang lalu di tengah masyarakat buta huruf primitif. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Saya percaya dia nabi, saya percaya dia utus. Dia ajari saya. Dalam hati saya, kamu mau ngajari saya. Dia nggak tahu saya ustadz, karena saya pakai kemeja, digulung, nggak pakai peci. Dia sangka mahasiswa semester 7. Saya azankan anak saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak sanggup saya sampai akhir, meleleh air mata. Apa yang kau tangiskan ayah? Apa yang kau tangiskan Somad? Apa yang kau tangiskan? Aku menangis saat kau lahir ke alam fana ini. Aku membisikkan telingamu, la ilaha illallah.
Aku tak minta banyak padamu, nak. Aku tak ingin kau punya kekuasaan tapi kau lupa Allah. Aku tak ingin kau kaya tapi kau tidak tolong agama Allah. Yang kuinginkan cuma satu, saat aku mati meregang nyawa nanti, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, jenderal-jenderal kita, punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, masih ingat Quran, masih ingat anak-anak yatim. Tuh anak yatim di sana, usap kepalanya, salam, sapu kepalanya. Setiap helai rambutnya, fi kulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan-kebaikan. Kenapa kepala anak yatim itu diusap, Pak Ustaz? Ayah dia sudah meninggal dunia, dia rindu kasih sayang. Anak-anak yatim, adik-adikku sekalian, menjadi yatim bukan kehinaan. Nabi Muhammad SAW anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama besar Syekh Yusuf Qardawi anak yatim. Berapa banyak anak yatim? Adapun yang anak kaya-kaya, jangan bangga dulu, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Berharap pada yang ada. Bapakku hebat, orang kaya, tapi betapa Allah mengambil nikmat hilang. Tapi kau yang belum tentu ada. Ada yang maha ada, yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Itu yang dibangkitkan semangat. Diundang anak-anak ini, mereka akan berjaya di masa depan. Mereka akan menjadi orang yang berhasil. Sampai mati dia ingat, dulu kami diundang di Mabes TNI Angkatan Darat buka bersama. Kapan itu? 20 tahun yang lalu. Ketika itu aku masih anak yatim, sekarang sudah berhasil. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad.